Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadun musahabihil wal ikram ya wal jalil wal ikram. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita panjatkan segala puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya jugalah kita dapat menjalankan segala perbuatan amal dan ibadah dunia dan akhirat, zahir dan batin. Tak akan pernah bosan-bosannya kita, marilah sama-sama kita panjatkan salam dan salawat kita kepada junjungan kita Nabi Allah Nabiul Akhirul Zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya limpahan salawatnya kita kalamkan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para hadirin, para jemaah semua yang dirahmati Allah rahimakumullah. Bertemu lagi kita dalam tayangan dalam menggali amal ibadah yang hakiki, dalam tayangan berbagi wawasan ilmu pengetahuan tentang amal dan ibadah. Bertemu lagi kita dalam channel Buya Pasaman Timur dalam makom Majelis Zikir Ma'rifatullah. Dalam kesempatan ini insya Allah kita akan belajar bagaimana mendirikan sebuah ma'rifat di dalam sholat. Di dalam pelajaran tayangan yang telah lalu, kita sudah belajar memahami tentang hakikat daripada sholat. Kalau kita berbicara hakikat dalam tayangan sebelumnya, maka kita mempelajari kodrat-kodrat yang ada di dalam menjalankan sholat, yaitu kodrat yang hak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dalam kesempatan ini kita akan mengkaji tingkat tarikat dan ma'rifat sebuah sholat menuju pensaksian dalam kerangka fardu ain. Kita pernah mengkaji hakikat dari kata fardu ain ini adalah fardu itu wajib, ain atau pandangan dalam kalam ibadah disebut dengan pensaksian. Kalau kita berbicara tentang pensaksian atau syahadat yang kita bawa ke dalam sholat,
tidak terlepas daripada hakikat inti solat dalam hukum makrifat disebut dengan menyaksikan diri yang bersaksi. Kalau sudah terjadi sebuah pensaksian di dalam ibadah, maka kita akan mengalami tingkat kekusukan. Di dalam tayangan sebelum ini kita sudah mendapatkan sebuah kajian tentang kodrat solat, kodrat diri di dalam solat. Baik itu yang dikatakan diri fanafilah menuju alam bakopilah, menghadap kepada Allah yang bilah. Tetapi perlu dipahami, ada diri yang sifat bagi Allah dikatakan nur, ada diri yang kodrat bagi Allah dikatakan zat atau rohani bagi diri. Tetapi diri yang akan bertajali ke dalam azalinya Allah tersebut adalah diri yang akan disaksikan. Kalau diri fanafillah bersandar nur pada sifat Adam, bersandar rohani zat Allah pada sifat diri, maka itu dikatakan diri yang menyaksikan. Nah, sekarang diri yang akan berbuat dan bertajali kepada bilahnya Allah dalam qalbi kita, inilah yang dikatakan diri halus atau diri sifat bagi Allah, yaitu yang dikatakan dengan diri yang kata-kata ihsan. Kalau sudah diri ihsan adalah diri yang hamba bagi Allah, diri yang berkodrat hamba bagi Allah, yang kita dapatkan dalam mengkaji lafaz alif lam ha, yaitu sebuah diri yang mewujud di dalam sifat ketuhanan yang dinamakan ihsan. Sekarang para jemaah dan para hamba Allah yang dimuliakan Allah, dalam kajian makrifat dalam solat ini, bagi yang belum memahami, bagi yang belum mengerti, belajarlah dan jangan menista jalan-jalan kebaikan dari Allah dengan faham-faham kita yang belum sampai ke tingkat pemahaman makrifat solat. Kalau tidak paham, belajar. Kalau tidak tahu, cari guru. Kenapa? Setiap yang kita tadabbur di dalam solat itu adalah mengangkat derajat solat itu, nilai daripada sebuah solat. Bukan hanya sekedar tahu, tetapi meningkatkan derajat ibadah kita kepada Allah dengan berjalan dan mempelajari lebih dalam lagi. Jadi bagi para pemirsa, para pendengar, para jemaah yang belum paham ke jalan seperti ini, belajarlah dulu. Karena pada hakikatnya ibadah itu bukan pergelutan akal dan iman saja, tetapi membutuhkan kodrat dan pandangan yang langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disinilah dikatakan syahadat itu wajib terjadi di dalam solat. Apapun yang kita pertanyakan, apapun yang kita tuntut di dalam ilmu solat, bahwa sesungguhnya adalah mengalami proses syahadat, yaitu tauhid, nyata kita ada berhubungan, tafrid, mengalami dalam menjalankan, tajrid, dan merasakan di dalam menjalankan.
Nah, untuk mendapatkan hakikat diri tersebut, dua diri sudah terjabah dalam kodrat kajian di sifat, yaitu berdirinya tubuh fana sifat. Bagaimana tubuh fanafilah ini berdiri, dalam kajian hakikat kita sudah bahas. Tapi menghadirkan diri bukanlah arti kata kita bisa menghadirkan diri dikala solat itu terjadi. Nah, disinilah para jamaah kita harus belajar bagaimana caranya kita mendapatkan diri yang batin tersebut, yang akan dihadapkan kepada Allah di dalam pensaksian diri kodrat. Para jemaah yang dirahmati Allah rahimakumullah, bagaimana caranya kita menghadirkan diri sir bagi Allah atau diri Rabbani bagi diri yang kehambaan Allah di dalam menjalankan ibadah. Apakah diri itu terjadi setelah kita sholat, atau dalam sholat, atau kita dapatkan sebelum kita sholat? Para jemaah yang dirahmati Allah rahimakumullah, para hadirin yang dicintai oleh Allah, dalam rangka mendapatkan kodrat-kodrat Allah, bagaimana kita mendapatkan diri yang sifat, diri halus yang tidak berurat dan berdarah, diri sir bagi Allah yang kita saksikan pertemuan dengan Allah dalam kodrat sir usir, sir pada alam, sir diri yang pada datang. Diri yang datang bersifat sir, alam yang menunggu bersifat sir. Kalaulah memang mukasyafatullah itu adalah syarat yang wajib terjadi dalam solat, yaitu pertemuan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mana diri yang harus kita bawa? Nah, di sini saya akan membawa jemaah para hadirin untuk mendapatkan diri tersebut, yaitu diri yang hakikat atau diri yang tersirat, itu dinamakan diri Rabbani. Saya akan membuka bagaimana mengamalkan dalam rangka bertakarub kepada Allah, menghadirkan diri yang tersirat, diri yang sir bagi Allah, yang akan kita saksikan di dalam kolbi kita dalam rangka pedoman bagi dua diri yang berupa kodrat rohani dan nurani. Kalau diri batin, diri sir itu rukuk, maka rukuklah diri rohani dan nurani, diikuti pertanda oleh jasmani. Kalau diri batin itu berdiri, maka berdirilah tiga diri lagi yang ada di dalam jasad, yaitu nurani, rohani di dalam makom jasad. Itulah yang akan kita ikutkan. Terus bagaimana caranya dan bagaimana kita melakukan menghadirkan diri tersebut, yaitu diri yang sebenar-benar diri di dalam solat, diri yang sebenar-benar maujud di dalam solat, diri yang sebetul-betul yang akan kita saksikan di dalam solat. Maka saya akan mengajarkan, yaitu bagaimana kita bertakarub kepada Allah. Para hadirin dan jamaah yang dirahmati Allah, kodrat-kodrat sir diri ada tiga dalam pandangan Allah. Kodrat diri sir disebut kodrat diri zat atau rohani disebut dengan dan kodrat diri nurani dalam jasad itu disebut dengan Dalam hal ini, tiga daripada sifat alif tadi, tiga daripada kodrat alif tadi, kita harus menjalankan
yaitu yang dikatakan dengan takharub. Bagaimana kita mendirikan diri yang sir dan diri yang zat, diri yang nur tadi, sehingga satu kerangka di dalam diri kita, satu kerangka sebuah diri. Nur, diri nur yang bersafaat kepada Adam, zat Allah bersafaat kepada rohani dalam Muhammad, dan diri sir batin akan berdiri di dalam diri tersebut. Itulah takbir. Fungsi takbir mengantarkan diri tersirat masuk ke dalam qalbi dan disaksikan oleh diri rohani dan nurani. Itu pedoman daripada mata batin kita dalam fardu ain. Mata batin kita berpedoman kepada diri halus tadi yang kita sebut dengan diri ayan sabitah. Dan diri yang berdiri adalah rohani nurani, dipangut oleh maujud sifat jasad, dinamakan dengan ahyan karajiah. Ahyan karajiah adalah jasad yang seperti yang saya bilang, yang duduk di dalam kaca. Itulah yang berhak membungkus diri nurani dan rohani tadi. Maka terjadilah perbuatan ahyan karajiah, yaitu melihat ayan sabitah dalam mencapai Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jemaah yang dirahmati Allah rahimakumullah, pelan-pelan kita belajar dalam rangka thalabul ilmi, ilmu tauhid seperti ini, dalam jangka bertajali dalam makom tasawuf, dalam bermakrifatullah dalam makom tauhid. Hati-hati dalam menetapkan seorang pemimpin dirimu. Kenapa? Syahadat telah dikunci dengan syahadat tauhid, tafrid dan tajrid. Allah tidak mau tahu kebenaran syahadat tauhid. Apakah memang sudah berhubungan antar diri tadi? Tafrid, apakah sudah pernah mengalami bagaimana kita mendapatkan diri tersebut? Tajrid, apakah kita sudah bisa merasakan kehadiran diri itu? Dan diri itu didapati oleh seseorang di dalam masa perbuatan takharub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jemaah yang dirahmati Allah, hadirin yang dimuliakan Allah rahimakumullah. Kalau ingin tahu mana diri yang benar-benar dan dikatakan diri Rabbani, diri batin yang akan masuk ke dalam qalbi dan berdiri yang akan menghadirkan Allah, maka kita harus tahu bagaimana cara menghadirkan diri dalam masa bertakarub kepada Allah. Menghadirkan di dalam solat itu setelah kita khatam dalam menghadirkan dalam takarub. Tapi kalau belum khatam, hati-hati, kita bisa tergelincir atas godaan setan dan iblis yang bisa merusak ibadahmu. Baik, saya akan mengajarkan kepada para jemaah dan para hadirin bagaimana kita mendapatkan diri yang Rabbani tersebut. Kalau diri yang rohani dan nurani, saya sudah yakin jamaah sudah bisa memahami. Tapi kalau diri yang Rabbani, diri sifat ayan sabitah namanya, perlu belajar untuk menghadirkan. Bagaimana caranya? Tolong didengarkan baik-baik para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Kenapa saya bisa atau saya mampu dan ingin membuka rahasia Allah ini? Karena saya tidak ingin
umat Muhammad itu berdusta di atas sajadahnya kepada Allah. Saya tidak ingin ada kepura-puraan lagi dalam beribadah. Saya tidak ingin lagi solat ini tidak nomor satu. Saya tidak ingin lagi tidak ada yang tidak bisa solat. Percuma umur 1000 tahun, pengalaman berjuta-juta tahun, tapi tidak bisa mengenal jalan dirinya sendiri. Para jemaah, para hadirin yang dirahmati Allah, selesai melakukan ibadah solat subuh, dengar baik-baik para jemaah sekalian, setelah selesai melakukan ibadah solat subuh, ingat, zikir takharuk ini adalah zikir yang tidak mempergunakan hukum-hukum zikir, maka dikatakan takharuk. Takharuk ini adalah mentajalikan sifat-sifat Allah pada diri, menggerakkan sifat-sifat Allah pada diri, menghadirkan sifat-sifat Allah pada diri. Setelah kita melaksanakan solat subuh, duduklah dengan tenang, seperti apa yang pernah kita ketahui dalam mengkaji sifat ala fizzat di dalam qalbi, 7 tingkat alam di dalam alam qalbi ini. Maka kirimkanlah napasmu ke dalam alam terakhir, yang mana di situ kosong, sukun, tidak ada sesuatu makhluk, tetapi ada sesuatu di dalam. Maka sampailah ke dalam. Setelah itu angkatlah, bawalah rahasia kodrat rahasia Allah itu dengan bernapaskan diturunkan dengan mulut, bernapaskan karena kalau yang bernapaskan menurunkan napas, maka dia pasti mencari rahasia Allah, diri sir yang disebut Setelah kita turunkan menjemput rahasia diri batin itu tersebut, kodrat batin tersebut, di saat itu dia belum menjadi sebuah diri, maka kita angkat. Begitu kita tarik napas, kita mengeluarkan napas, mengangkat ke atas ubun-ubun kita, maka begitu kita menaikkan napas kembali, maka sesungguhnya sifat bagi Allah, rohani bagi Muhammad, zat mutlak pada sifat wujud, yaitu rohani diri kita, disusul zat rahasia, zat sir tadi disusun oleh zatnya ya. Begitu telah disusul oleh maka di atas bertemulah dua kodrat yang disebut kodrat sir dan yaitu kodrat halus dan zatnya Allah. Setelah sampai di atas bertemu, dinamakan dengan sifat kabir bagi Allah, maka ditarik turun kedua-duanya dalam satu jalan. Diri sir masuk ke dalam kolbi, dan diri atau zat masuk ke dalam jasad. Diri yang masuk menjadi nyawa, diri zat masuk menjadi kodrat, keluar menjadi kodrat, meliputi sekalian alam, dan nur bersaksi atas itu. Nah, dikala kita bertajali dengan sifat dia turun dan dia naik, menaikkan sifat tajali daripada diri sir tadi dengan kalam naik turun itu dengan kalam menggerakkan
Diri yang batin dengan zat tadi, diri batin dengan diri yang zat tadi, dengan kalamku, bernapas dengan dengan hidung. Kalau tadi dijemput dengan mulut, saat kita mendirikan itu dengan hidung. Setelah dia bertajali ke seluruh kodrat yang ada, maka dia masuk kembali diantar oleh itu ke dalam kolbi. Nah ya, disinilah dia menunggu. Itulah wujud dan maujud tadi ada di dalam ketiadaan tadi. Disinilah kita menyaksikan dalam proses takbir. Dalam proses takbir, begitu kita Allahu Akbar, di dalam kalimat Allahu Akbar, Allahu aku Allah Akbar, dijawab oleh Adam, aku sifatmu, maka telapak tangan mengantarkan nyawa ke dalam kolbi, sehingga berdirilah batang tubuh sir tadi di dalam kolbi sendirinya. Dia berdiri sendirinya di dalam kolbi. Disitulah Allah akan menghadiri. Kalau memang solat itu menuju mukasafatullah, insya Allah di dalam alam sukun kosong yang tidak bernama dan tidak berwujud tadi, disitulah berdiri titik dua dalam ya, arti kata ada wujud dua buah yang akan duduk di dalam itu. Wujud Allah pada wujud zat mewakili sifat akhtar bagi Allah titik satu, dan titik satu lagi menghadiri sifat ba'dal bagi Allah, sifat tunggal sebelum dia menjadi Allah, menjadi diri yang semata. Jadi kalau sudah bertemu akhtar dengan ba'dal di dalam kolbi tadi, maka kitalah yang memimpin perbuatan hakikat dan ma'rifat solat tadi, sehingga kita penuhilah dalam rangka pertemuan tadi. Mengapa? Dalam rangka mendirikan sebuah doa menuju alam azalinya Allah disebut dengan qalbi. Jadi kalau dikatakan qalbi, itu adalah sudah terjadinya, yaitu alam azalinya Allah di dalam kolbi manusia, baru dikatakan itu qalbi. Karena azali itu telah wujud dua sifat di dalamnya, seperti layaknya kita melihat ya itu, huruf ya itu memakai titik dua. Di dalam kolbi itulah kita saksikan diri Rabbani ini melakukan penyembahan kepada Allah dengan mengantarkan doa-doa. Disitulah diri Rabbani ini yang diwakili oleh diri rohani dan nurani menjalankan marifat-marifat solat, tapi yang menggerakkan, yang menyampaikan adalah diri Rabbani yang duduk di dalam azali atau qalbinya kita, yang berupa doa dan ma'rifat. Jadi begitulah, makanya ada fikli, perbuatan jatuh kepada Adam, qauli, kalam jatuh kepada Muhammad, qalbi, diri sir batin jatuh kepada alam. Disitulah masjidil yang tidak diharamkan atau masjidil haram, atau masjid yang tidak ada memiliki siapapun, melainkan wujud diri Rabbani di situ disaksikan oleh rohani dan nurani dalam rangka memperjalankan sambung rasa antara rohani dan nurani, mengirimkan hakikat-hakikat ayat yang dilakukan oleh diri Rabbani. Kalau umpamanya kita melakukan sujud dalam sifat zikir adalah sujud membersihkan tiga makom pada diri. Subhana rabbiya'ala wa bihamdi, kita meminta sucikan dan tinggikan derajat batinmu dalam diriku ya Allah. Subhana rabbiya'ala wa bihamdi, suci dan tinggikanlah derajat zatmu dalam diriku ya Allah. Itulah rohani tadi. Subhana rabbiya'ala wa bihamdi, suci dan tinggikan derajat nuranimu pada diriku ya Allah. Nah itu
itulah nurani itu diri Adam yang sebenarnya. Nah, yang kita lakukan oleh rohani dan nurani atau kodrat Adam dan Muhammad tadi, pandangan itu menjadi bahasa oleh diri Rabbani tadi untuk menuju Allah. Cuma kalau Adam dengan Muhammad atau rohani dan nurani tidak memiliki hakikat dan ma'rifat, maka tidak ada perbuatan diri Rabbani di dalam kolbi. Karena yang dijalankan oleh diri Rabbani tadi adalah apa yang dijadikan, diciptakan ilmu pengetahuan oleh nurani dan rohani tadi. Kalau sudah rohani bermakrifat dengan nurani dalam mencapai sebuah solat, ayat jadi kauli jadi munajat jadi ma'rifat. Ini yang dilakukan oleh diri Rabbani kita kepada keilahian Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau rohani dan nurani tidak memiliki ilmu di dalam menjalankan hakikat solat, maka sesungguhnya Rabbani tidak berbuat apa-apa di dalam kolbimu. Inilah bekal diri nurani untuk syafaat dunia hayat, diri Rabbani, diri rohani ini adalah untuk syafaat kodrat iman dalam Islam, dan diri Rabbani adalah kodrat ilmu untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi sinkron tiga diri tadi memiliki suatu ilmu dalam melakukan ibadah, maka makrifat itu menjadi kata bagi diri Rabbani untuk menghadap Allah. Tapi kalau belum memiliki pengetahuan tentang hakikat solat oleh diri yang fanafilah ini, sesungguhnya tidak mampu diri Rabbani ini melakukan perbuatan atau berkalam kepada Allah. Karena yang dia kalamkan adalah makrifat yang dibangun oleh nurani dan rohani kita. Makanya kita diwajibkan menuntut ilmu apa hakikat-hakikat yang terkandung di dalam solat ini, karena tajalli sirullahnya adalah kita menyampaikan kepada Allah melalui diri Rabbani. Kalau melalui diri jasmani dan rohani, berarti kita telah menambah ayat-ayat solat, itu namanya salah. Tapi kalau sudah Rabbani yang bercerita dan rohani dan nurani mampu membedah ayat, mampu melahirkan makrifat, maka diri Rabbani menjadikan sebuah kalam sahadah langsung kepada Allah. Itulah yang kita saksikan. Jadi yang dikatakan solat itu adalah menyaksikan diri yang bersaksi kepada Allah. Kenapa? Karena kita merujuk kembali kepada surat Taha ayat 14, mulai dari innani anallah. Bagaimana kita mendapatkan keakuan Allah, katanya tadi innani anallah la ilaha illallah. Nah, bagaimana yang dikatakan dia menjadi Allah, Tuhan menjadi Allah. Nah, ini harus selesai ma'buduni. Nah, kita harus tahu bagaimana proses penyembahan tadi. Nah, inilah yang saya ceritakan tadi. Jangan campur adukan dirimu. Ada yang berkodrat namanya Adam, ada yang bermakrifat namanya Muhammad, ada yang bertajali, itulah diri ayan sabitah, diri sifat dari kodrat, iradat, ilmu, sama basar, kalam, hayat, mawujud menjadi diri Rabbani, berdiri dalam kolbi dan dikendalikan, dikirim oleh kalam-kalamnya rohani dan nurani. Nah, disinilah makanya tiga kodrat tadi, ada jasad, ada rohani, ada nyawa. Nah, jadi yang tiga inilah maka terbuat dalam rumus alif lam mim. Rumus tiga jatuh kepada Allah. Paham para jemaah sekalian? Mudah-mudahan insyaallah kita pelan-pelan belajar ilmu ma'rifat solat ini. Ya, pelan-pelan di tayang berikutnya nanti diikuti bagaimana lagi memperdalam. Nanti di saat kita live belajar dalam grup YouTube kita,
Insya Allah kita akan memperdalam lagi dalam kondisi belajar di live grup kita nanti, yaitu grup khusus belajar. Jadi tidak hanya sebatas menyampaikan, tapi kita harus masuk belajar ke tingkat mendirikan. Kenapa? Syahadat itu bukan sebuah pengakuan saja, tapi wajib sampai ke tingkat tafrid dan tajrid, sampai ke tingkat merasakan dan mengalami. Insya Allah, mudah-mudahan dengan adanya panggilan Allah untuk meluruskan dan membenarkan ibadah solat ini, sehingga tidak bersekutu ibadah kita dan tidak salah menghadirkan diri, sudah kita paham mana diri yang merapikan syariat namanya nur atau jasad pada diri bermodalkan akal, mana diri yang meluruskan imannya kepada Allah rohani, mana diri yang pergi bertajalli kepada Allah. Nah, sinilah kita harus merapikan kodrat-kodrat solat sampai ke tingkat ma'rifat solat. Insya Allah bergabunglah di grup untuk belajar, grup guru mursyid. Lihat nanti di kolom-kolom YouTube itu ada. Bergabunglah untuk memperdalam ilmu-ilmu solat. Tidak ada ilmu yang mustajab dan mabrur di dunia ini, dan tidak ada yang berharga selagi kamu belum bisa solat. Insya Allah para jemaah sekalian, kalau sudah berbeda apa itu if'alus sholah, apa itu ikamatis sholah, Toha 14 adalah pedoman yang wajib ditaatkan. Jangan dianggap ini suatu paham, tetapi ini adalah kodrat dari perwujudan hadits kursi yang lahir dalam surat Toha 14. Innani anallah. Kalau kamu belum tahu Tuhanmu itu Allah, solat apa yang kamu kerjakan? La ilaha illallah. Kalau kamu tidak bisa menetapkan Allah dirimu, Tuhan siapa yang kamu sembah? Ma'buduni. Kalau kamu belum menyembah, doa apa yang bisa kamu jalankan? Iqimis shalah. Kalau kamu tidak mendirikan salat, diri mana yang kamu gerakkan? Dan terakhir, fil zikri. Kalau kamu tidak bersihkan solatmu setelah solat dengan zikir, innani anallah, la ilaha illallah ma'buduni, iqimis salatana li zikri. Dirikan solat itu dan untuk berzikir. Berzikir apa? Bersihkan lagi dengan ma'rifatmu perbuatan wuduk sampai salam. Jangan berdiri dan pulang setelah solat itu selesai, tapi sucikanlah perbuatanmu kepada Allah. Jangan tergesa-gesa. Insya Allah para jemaah, para hadirin yang ingin memperdalam solat, silakan bergabung di grup dalam YouTube kita. Insya Allah mudah-mudahan kita akan belajar live. Kita tidak akan menutup-nutupi kebenaran Allah. Apapun kebenaran Allah itu lebih nyata daripada kebenaran dirimu sendiri. Insya Allah sampai demikian dulu tausiah saya. Mudah-mudahan mendapatkan segala ridho dan hikmah dari Allah, dan mustajablah segala yang kita amalkan, mabrur segala ibadah. Barakallahu ya karim ya rahman ya rahim. Insyaallah wa minal amin. Rabbi salam wa humutil salam wa akhiratul kalam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.